Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama Ari Movie. Di video kali ini saya akan menceritakan ulang alur cerita film Rambo 3 tahun 1988. Film ini menceritakan perjuangan Rambo yang mati-matian untuk menyelamatkan mantan atasannya dulu semasa di militer, yaitu Kolonel Trotman, yang ditangkap dan ditahan oleh tentara Rusia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita lihatkan dengan Kolonel Trotman bersama rekannya yaitu Robert. Di sini, mereka mendapatkan misi penting dari CIA untuk memasak mujahidin dan suku-suku lainnya untuk mengusir tentara Soviet dari Afghanistan. Namun misi itu sangat sulit, dan mereka pun berencana untuk mencari keberadaan sang veteran perang Vietnam terbaik sepanjang masa, yaitu John Rambo, agar mau membantu mereka menjalankan misi tersebut. Dan misi pencarian pun dimulai. Mereka mencari Rambo di negara Thailand, tempat Rambo menetap. Mereka mencari ke berbagai sudut, mulai dari pelabuhan, bar, dan pasar. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seseorang berbadan kekar yang bersiap untuk melakukan pertarungan tongkat, dan orang itu adalah John Rambo. Di sini, Rambo bertarung untuk mendapatkan uang agar dapat membantu pembangunan kuil tempat Rambo menetap. Dan pertarungan pun dimulai, di mana Rambo harus melawan petarung mabuk, kita sebut saja dia Asep. Di awal pertandingan, mereka nampak imbang. Namun setelah itu, Asep pun berhasil membuat Rambo kewalahan. Rambo nampak lemah dan disiksa habis-habisan oleh Asep. Tak ingin kalah, Rambo pun menggunakan ulti ketiganya dan berhasil mengalahkan Asep. Dari kejauhan, ternyata kolonel telah menemukan keberadaan Rambo. Mereka pun mencoba menghampiri Rambo. Namun karena penonton sangat ramai, mereka pun lagi-lagi kehilangan jejak Rambo. Sesampainya di perahu, Rambo langsung memberikan hadiahnya kepada biksu yang menemaninya dan langsung OTW pulang. Keesokan harinya, kolonel kembali lagi mencari keberadaan Rambo. Mereka mendatangi kuil yang baru dibangun dan menanyakan keberadaan Rambo pada setiap orang yang ditemuinya. Dan mereka pun berhasil menemukan keberadaan Rambo yang sedang membangun kuil. Rambo pun terkejut bukan main jikalau kolonel menemuinya. Rambo pun sangat senang dan mencoba ngobrol dengan kolonel. Rambo mengatakan jikalau biksu di sana sangat-sangat baik, mereka mengizinkan Rambo untuk tinggal di sana. Dan Rambo pun menceritakan pertarungan kemarin jika ia bertarung untuk membantu keuangan para biksu untuk membangun kuil. Setelah itu, Rambo pun menanyakan ada apa gerangan kolonel menemuinya. Kolonel pun mengenalkan Robert kepada Rambo. Di sini, Robert mengatakan jika ia dari kedutaan besar Amerika dan berencana untuk mengajak Rambo untuk bergabung menjalankan suatu misi rahasia ke Afghanistan. Namun Rambo menolak tawaran itu mentah-mentah. Rambo berkata jika ia telah pensiun dan ingin hidup dengan damai. Dia pun pergi meninggalkan kolonel dan Robert. Kolonel pun menemui Rambo lagi dan membujuk Rambo agar mau ikut dengannya. Kolonel berkata mungkin mulut Rambo menolak, akan tetapi hatinya berkata lain. Dan pada dasarnya Rambo adalah mesin pembunuh dan tempatnya bukan di sini. Namun lagi-lagi Rambo meyakinkan kolonel jika ia telah nyaman tinggal di sana dan mencoba ingin hidup dengan damai. Rambo pun sangat meminta maaf jika ia tak bisa ikut dengan kolonel. Kolonel pun memaklumi Rambo dan pergi dari sana. Akan tetapi, setelah itu Rambo nampak galau karena telah menolak ajakan dari kolonel. Dalam hati kecilnya, sebenarnya ia masih ingin bertempur, karena sejatinya medan peperangan adalah rumah baginya. Singkat cerita, kolonel pun berangkat walaupun tanpa Rambo, dan kini mereka telah tiba di perbatasan. Di sini, kolonel ditemani beberapa pasukan. Di tengah perjalanan, mereka pun berhenti karena merasakan hal yang tidak wajar. Dan benar saja, ternyata misi mereka telah bocor dan diserang secara membabi buta oleh pasukan Rusia. Dalam penyerangan itu membuat sebagian tim kolonel tewas dan sebagian lagi tertangkap, termasuk dengan kolonel Trotman juga ditangkap dan ditawan. Keesokan harinya, Robert pun menemui Rambo kembali dan menyampaikan jikalau kolonel Trotman tertangkap oleh pasukan Rusia dan kini tengah ditawan di pos komando regional Afghanistan. Rambo yang mendengar hal itu nampak kaget dan ia menawarkan diri untuk menyelamatkan sang kolonel. Robert pun meyakinkan Rambo lagi jikalau Rambo tertangkap maka ia tak ingin bertanggung jawab dan berpura-pura tidak tahu. Dan Rambo pun berkata jika ia telah terbiasa dengan hal itu.
Keesokan harinya, Rainbow pun mulai melakukan perjalanannya untuk menyelamatkan Kolonel Troutman. Rainbow telah tiba di Pakistan dan disuruh robot untuk menemui seorang yang bernama Musagani. Dan Musagani inilah yang akan menemani dan menyiapkan persenjataan untuk Rainbow. Setelah bertemu, di sini Musa nampak meragukan Rainbow. Musa mengatakan jika Rainbow tak seperti tentara, melainkan seperti turis yang tersesat. Rainbow yang mendengar hal itu nampak marah ke Musa. Musa pun ketakutan dan meminta maaf. Setelah itu, Musa pun memberikan persediaan yang dipesan oleh Rainbow. Lalu Musa pun bertanya ada berapa orang yang akan ikut mereka pergi ke perbatasan Soviet. Rainbow pun mengatakan jika tidak ada tim, melainkan hanya dia sendiri yang akan pergi. Musa yang mendengar hal itu nampak syok dan berkali-kali menyuruh Rainbow untuk pulang saja. Rainbow pun jengkel dan mengatakan, akan tetapi dari kejauhan ada mata-mata dari Rusia yang mendengarkan pembicaraan mereka. Scene berpindah ke Kolonel Troutman yang sedang ditawan dan hendak dibawa ke suatu tempat. Ia pun dipertemukan dengan kolonel dari Rusia. Kita sebut saja dia Ujang. Ujang menginterogasi kolonel. Ujang menanyakan di mana keberadaan misil rudal bantuan dari Amerika. Namun kolonel tetap bungkam dan menceramahi Ujang agar bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Ujang pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyiksa kolonel. Sedangkan Rainbow dan Musa telah melakukan perjalanan dan kini telah tiba di perbatasan Afghanistan. Dalam perjalanan, Musa pun sambil menceritakan sejarah dari Afghanistan yang dari waktu ke waktu selalu dijajah. Namun hal itu sia-sia karena orang Afghanistan memiliki tekad dan semangat yang kuat untuk mempertahankan tanah dan negaranya. Di tengah perjalanan, mereka pun melihat banyak sekali pesawat tempur dari Rusia yang terus berpatroli. Lalu Musa pun mengajak Rainbow untuk melewati sebuah gua agar lebih aman dari pantauan musuh. Scene kembali lagi kolonel yang tengah digantung dan disiksa oleh Ujang. Ujang berkali-kali menanyakan di mana posisi misil rudal yang tengah dikirim. Namun kolonel tetap bungkam dan alhasil kolonel pun digantung. Karena tak tahan menahan siksaan, akhirnya kolonel pun bersedia untuk mengatakan di mana posisi rudal itu. Akan tetapi, inilah yang ia katakan. Ujang yang mendengar hal itu lantas menggaplok kolonel. Lalu datanglah mata-mata yang mengintai Rainbow sebelumnya. Mata-mata tersebut langsung memberitahu Ujang jikalau ada seseorang yang bernama John Rainbow yang akan menyelamatkan Kolonel Troutman. Ujang pun langsung menanyakan dan dengan songong berkata jika ia akan menyambut Rainbow. Kembali lagi ke Rainbow dan Musa. Kini mereka telah tiba di kamp pejuang Mujahidin. Setibanya di sana, Rainbow disambut oleh bocil yang nampak penasaran dengan Rainbow. Bahkan pada saat mereka sedang briefing pun si bocil terus memperhatikan Rainbow. Pada briefing itu, Rainbow langsung menanyakan di mana tempat kolonel ditawan. Ketegangan pun terjadi di mana Rainbow bersikeras akan pergi sendirian menyelamatkan kolonel. Namun Rainbow berhasil ditenangkan oleh Masud yang merupakan pimpinan Mujahidin. Masud menyuruh Rainbow untuk bersabar sebentar selagi mereka menyiapkan pasukan. Selesai briefing, si bocil langsung melontarkan banyak pertanyaan kepada Rainbow. Musa pun mengusir si bocil. Setelah itu, Rainbow pun diajak oleh para pejuang di sana untuk melakukan sebuah permainan tradisional Afghanistan. Walaupun sedang keadaan berperang, mereka selalu melakukan permainan tersebut. Mereka melakukan itu untuk hiburan dan menjaga tradisi. Dan Rainbow pun setuju untuk ikut bermain. Musa mengatakan jika permainannya sangat simpel, yaitu mengambil domba di suatu lingkaran lalu berputar satu kali dan memasukkan kembali domba itu ke lingkaran. Permainan sangat seru di mana Rainbow berhasil mengambil dombanya. Akan tetapi, pada saat bersamaan dua helikopter Rusia tengah menuju ke tempat mereka. Kembali lagi ke Rainbow yang ternyata ia berhasil memenangkan permainan itu. Dan pada saat itu pula, para pasukan Rusia telah tiba dan membombardir mereka. Di sini kita bisa lihat kekejaman Rusia yang membantai Mujahidin. Mereka tidak pandang bulu, mau itu anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, pokoknya mereka hantam semua. Untung di sini Rainbow berhasil menghindar dan mencoba menghampiri senjata otomatis yang ada di sana. Setelah berhasil mengambil alih senjata tersebut, dengan amarah Rainbow menembaki salah satu helikopter Rusia dan ia pun berhasil meledakkannya. Ujang yang melihat itu pun ketar-ketir dan kabur dari sana.
Akibat penyerangan itu banyak membuat korban berjatuhan. Rainbow pun sangat syok melihat kekejaman tentara Rusia terhadap mujahidin. Masud pun akan pergi ke perbatasan untuk membawa korban yang selamat, dan Masud juga menawarkan Rainbow untuk ikut agar Rainbow bisa pulang. Namun Rainbow tetap ingin pergi sendirian ke benteng Soviet untuk menyelamatkan kolonel Trotman. Musa yang mendengar hal itu pun akan menemani Rainbow ke sana. Akan tetapi si bocil juga ingin ikut karena ia ingin membalaskan kematian ayah dan ibunya. Namun Rainbow menolak si bocil. Malam harinya mereka pun menjalankan misinya. Rainbow secara perlahan merayap dan menusuk-nusuk tanah untuk mendeteksi ranjau di sana. Dan benar saja, ternyata di sana terdapat banyak ranjau darat. Setelah itu, Rainbow dan Musa pun perlahan melewati jebakan tali yang mana di ujungnya terdapat granat. Apabila nyangkut sedikit, maka akan meledak. Beruntung, di sini mereka berhasil melewatinya. Akan tetapi, si bocil secara diam-diam menyusul mereka. Mau tidak mau, Rainbow pun mengajaknya. Rainbow pun memotong kawat pembatas dan mereka pun berhasil memasuki camp Rusia. Di dalam camp, mereka memasangi bom waktu di berbagai sudut yang tidak diketahui. Namun sayang, Musa tidak sengaja menyenggol suatu benda dan membuat suara. Lantas dengan cepat, para tentara Rusia menyalakan flare. Rainbow dan Musa pun bergegas bersembunyi. Beruntung, di sini mereka tidak ketahuan dan Rainbow pun melihat sebuah tank yang akan melintas. Dengan cepat, Rainbow pun menggentol di bawah tank tersebut. Dan Rainbow pun berhasil melewati para penjaga. Dengan cepat, Rainbow memasuki dan menelusuri tempat di mana kolonel ditawan. Sedangkan si bocil terus mengikuti Rainbow. Rainbow pun berhasil memasuki penjara tawanan dan berhasil menemukan keberadaan sang kolonel. Pada saat Rainbow ingin membuka sel kolonel, Rainbow pun ketahuan. Secara refleks, Rainbow membunuh penjaga tersebut menggunakan pisau dan terjadilah baku tembak. Dan pada saat itu pula, bom yang mereka pasang meledak dan membombardir camp itu. Namun sayang, di tengah pertempuran si bocil malah menjadi beban, di mana ia tertembak oleh Ujang di bagian paha. Rainbow pun mencoba menolong si bocil. Namun sayang, Rainbow pun terpental dan tertusuk besi di bagian perut hingga tembus. Karena Rainbow memiliki 9 nyawa, maka nyawanya tinggal 8. Dengan strong, Rainbow membawa si bocil untuk diselamatkan. Rainbow dan Musa pun membawa si bocil kabur melewati selokan di sana. Tentara Rusia pun tak tinggal diam, mereka terus memburu Rainbow sampai ke dalam selokan. Dengan cerdik, Rainbow memasang bom dengan waktu 30 detik dan mereka pun bergegas menyelam ke dalam air. Sesaat para musuh tiba, bom tersebut langsung meledak. Dengan cepat, Rainbow melepas kawat pembatas selokan dan mereka pun berhasil kabur. Akan tetapi, mereka terus mengejar Rainbow dan Musa. Dengan cepat, Rainbow mengambil bazooka dan menembak truk yang akan mengejar mereka. Dengan begitu, truk tersebut meledak dan menutupi jalan keluar mereka, sehingga membuat mereka terjebak dan bergotong royong untuk membuka jalan. Akibat kekacauan yang dibuat oleh Rainbow, membuat Ujang sangat marah dan memukuli kolonel. Ujang sangat marah dan mengatakan ke kolonel jika mereka akan memburu dan menguliti Rainbow. Kolonel pun balik mengatakan jika bukan mereka yang memburu Rainbow, melainkan Rainbow lah yang akan memburu mereka semua. Mendengar hal itu, Ujang pun marah dan berkata jika Rainbow bukanlah Tuhan yang mampu menghabisi ribuan pasukan batalion seorang diri. Kolonel pun nyolot lagi jika Tuhan masih memiliki belas kasihan, akan tetapi Rainbow tidak. Scene kembali lagi ke Rainbow yang berhasil lolos dan bersembunyi di dalam gua. Di dalam gua, Rainbow berhasil mengobati si bocil dan menyuruh mereka berdua untuk pergi terlebih dahulu. Sedangkan ia akan kembali lagi ke camp Rusia seorang diri untuk menyelamatkan kolonel. Setelah Musa dan si bocil pergi, Rainbow langsung mengobati luka tusukan di perutnya dengan cara menggunakan alkohol dan memasukkan bubuk mesiu ke dalam lukanya, kemudian menyalakan api. Dengan begitu, pendarahan di lukanya akan mampet untuk sementara waktu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Tentara Rusia terus memburu dan mencari keberadaan Rainbow. Akan tetapi, Rainbow ternyata telah tiba di camp Rusia. Rainbow perlahan memanjati benteng Rusia dan berhasil tiba di atas. Satu persatu, Rainbow berhasil membunuh para penjaga di sana. Setibanya di bawah, Rainbow mendapati kolonel yang hendak dibakar. Akan tetapi, Rainbow berhasil menikamnya dari belakang dan berhasil menyelamatkan kolonel. Setelah berhasil menyelamatkan kolonel, Rainbow pun bergegas menyelamatkan tawanan yang ada di sana. Di luar, Rainbow dan kolonel pun melihat Ujang dan berniat untuk mencuri helikopter Ujang.
Setelah Ujang keluar, mereka bergegas menaiki helinya Ujang dan pergi dari sana. Ujang yang melihat itu langsung menembaki mereka hingga membuat heli Rainbow mengeluarkan asap. Karena tak kuat lagi, heli Rainbow pun mendarat darurat. Beruntung mereka berhasil kabur sebelum si heli meledak. Singkat cerita, Ujang pun berhasil menemukan puing-puing helikopter Rainbow. Melihat Rainbow selamat, lantas Ujang menyuruh semua prajuritnya untuk memburu Rainbow sampai dapat. Sedangkan Rainbow dan Kolonel terus berlari sambil bercanda. Melihat pasukan Ujang semakin dekat, lantas Rainbow bergegas merakit panah andalannya. Setelah usai, Rainbow langsung memanah dan berhasil meledakkan salah satu helikopter musuh. Ujang pun marah dan menjatuhkan bom. Setelahnya, Ujang pun menurunkan beberapa pasukan untuk memburu Rainbow dan Kolonel di dalam gua. Dengan cerdik, Rainbow dan Kolonel berkolaborasi dan berhasil membunuh musuh satu persatu. Lalu Rainbow mengambil salah satu walkie-talkie dan mengancam Ujang. Ujang yang mendengar hal itu lantas ketakutan dan pergi dari sana. Kembali lagi ke Rainbow yang berhasil membunuh hampir semua prajurit yang ada di sana. Setelahnya, Kolonel dan Rainbow kembali naik ke atas. Setibanya di atas, Rainbow ternyata sudah ditunggu oleh tangan kanan Ujang. Kita sebut saja dia Udin. Udin langsung mencekik dan menyiksa Rainbow habis-habisan. Rainbow pun berhasil memberikan perlawanan. Namun sayang, Udin terlalu kuat dan mengejar Rainbow sampai membuat Rainbow teramat kesakitan. Dengan cerdiknya, Rainbow menarik pelatuk granat dan menerjang Udin hingga membuat Udin terjatuh dan meledak. Rainbow dan Kolonel pun melanjutkan perjalanan dan hampir sampai di perbatasan. Tidak lama kemudian, mereka terkejut bukan main jikalau mereka sudah dikepung dengan ratusan tentara sebatalion. Di sini, Ujang menyuruh Rainbow dan Kolonel untuk menyerah saja karena mereka sudah terkepung. Namun Rainbow tetaplah Rainbow, ia tak gentar sedikit pun dan langsung menghantam Ujang dan pasukannya. Pada saat Rainbow dan Kolonel terpojok, tiba-tiba datanglah pasukan Mujahidin yang datang membantu Rainbow berperang dan pertempuran epik pun terjadi di mana pasukan berkuda melawan pasukan tank berlapis baja. Dengan cepat, Rainbow mengambil salah satu senjata berat dan membombardir pasukan Ujang. Di tengah pertempuran, Kolonel tertembak di bahunya dan Rainbow tertembak di pahanya. Namun beruntung tak sampai membunuh mereka. Melihat kubunya terdesak, lantas Rainbow ngamuk dan berhasil merebut salah satu tank musuh. Ujang yang melihat itu lantas langsung menembaki tanknya Rainbow. Rainbow pun sama halnya. Pada saat mereka berhadapan, dengan cerdik, Rainbow menembaki menggunakan senjata berat yang ada di tanknya dan berhasil mengenai Ujang, dan adu banteng pun tak terelakkan. Mereka yang melihat itu mengira jikalau Rainbow telah tewas. Dengan tidak terduga, ternyata Rainbow berhasil selamat. Setelah peperangan usai, Rainbow dan Kolonel pun akan pulang. Di sini, Musa dan Bocil mencoba membujuk Rainbow untuk tinggal, namun Rainbow menolaknya. Akhirnya, mereka pun harus rela melepas Rainbow pergi dan film pun selesai. Insyaallah. Nah, jadi itulah guys alur cerita film Rainbow 3. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam bercerita. Dan jika kalian suka video ini, klik like dan subscribe channel ini. Sekian, salam cuko dan cuko tengah duo.